saya sebagai coach dengan Bu Lutfi Rahmawati sebagai kunci dengan permasalahan sulitnya mengajak guru di lembaga beliau untuk berkolaborasi. Bagi saya hari ini kita akan ada waktu nih 15 kurang lebih 15 menit ya Bu Lutfi untuk mendiskusikan unek-unek jenengan. Ini untuk dalam waktu 15 menit ini apa yang ingin jenengan sampaikan? Iya, terima kasih Bu Nur atas waktu diberikan kepada saya. Banyak sudah memberikan kelonggaran untuk menjadi teman curhat saya Bu Nur ya. Nah, begini Bu Nur, saya itu seperti bingung gitu loh Bu Nur. Ada perasaan bingung, terus lagi juga ada kecewa dan juga kurang semangat Bu Nur dalam melaksanakan tugas saya Bu Nur. Baik Bu Lutfi merasa bingung, merasa kecewa, kurang semangat dalam melaksanakan tugas jenengan. Ini bisa jenengan ceritakan yang menyebabkan jenengan itu bingung, yang menyebabkan jenengan itu kecewa hingga akhirnya kurang semangat itu apa Bu Lutfi? Iya Bu Nur, itu terkait dengan kondisi di lembaga saya Bu Nur. Nah, saya itu kan mau mengajak guru-guru Bu Nur ya untuk melaksanakan program dan visi dari sekolah. Tapi saya mengajak beberapa teman itu kok rasanya sulit diajak untuk kolaborasi Bu Nur. Dan ada juga guru itu yang ketika saya meminta tolong, ketika saya memerintah itu ganti dianya memerintah saya. Bener kan saya bingung harus bagaimana gitu loh Bu Nur. Jadi ini ada guru yang sulit untuk diajak berkolaborasi, ada juga guru yang kalau diperintah ganti memerintah seperti itu nggih Bu Lutfi. Iya. Nah, untuk yang pertama ada dua ini Bu Lutfi. Yang pertama itu untuk guru yang sulit untuk diajak berkolaborasinya itu yang seperti apa Bu? Di beliau itu sulitnya ketika diajak apa? Iya, untuk guru yang sulit diajak kolaborasi itu seperti contohnya gini Bu Nur ya. Ketika saya mau mengadakan suatu kegiatan peringatan hari besar, kemudian lagi ini kan ada event Agustusan Bu Nur ya, seperti baris berbaris itu. Ketika saya mau mengajak, itu gurunya menyatakan seperti ini, menyampaikan seperti ini. Nggak usah Bu, nggak usah ada kegiatan, nanti bagaimana, wong muridnya sedikit dan dananya juga kan juga tidak ada, sehingga itu membuat beliaunya seperti bagaimana ya, seperti seakan-akan nggak mau bantu saya, kan saya bingung Bu Nur. Itu yang sulit untuk diajak kolaborasi Bu ya. Yang kalau yang di perintah ganti memerintah itu beliau itu selalu seperti itu atau hanya terkadang saja? Ya terkadang Bu Nur, tidak selalu. Nah misalkan Bu Nur ya, saya memberikan minta tolong bantuan kepada orang tersebut dan bahkan itu sesuai dengan due date-nya Bu Nur. Padahal hari itu harus sudah dikumpulkan, justru orangnya malah sibuk dengan kesibukannya sendiri. Jadi mendapatkan tugas tambahan itu orangnya menjadikan teledor akan tugas utamanya. Sebenarnya tugas utamanya mengajar Bu Nur, tapi kan ada juga tugas tambahan lain yang fundamental sehingga yang harus segera diselesaikan. Cuma ketika saya minta tugasnya itu nggak segera diberikan, bahkan nggak bisa Bu, saya pun jenengan kerjakan saja, kan seakan-akan waduh gimana ya ini ya, kok saya diginikan, kan ada kecewa menurut saya. Oh gitu, berarti tadi karena jenengan nagih ya, ibaratnya meminta tugasnya beliau yang harusnya dikerjakan beliau, tapi malah beliau melemparkan ke jenengan untuk mengerjakan sendiri. Iya benar. Iya, ini kalau boleh tahu nih Bu Lutfi, antara yang tadi sulit untuk diajak berkolaborasi dengan yang ketika diminta tugasnya malah minta kita yang mengerjakan, tuh satu orang yang sama atau berbeda? Berbeda benar. Berbeda. Tapi kadang yang diajak sulit komunikasi itu juga pernah saya dilakukan seperti itu. Jadi ketika saya minta bantuan malah dianya nggak mau, mengelak gitu loh benar. Berarti memang berarti dua permasalahan ini di satu orang itu juga ada. Juga ada. Dari ini Bu, dari jenengan sudah berinteraksi kan dengan mereka itu, kira-kira faktor apa yang menyebabkan mereka itu ketika diajak berkolaborasi itu sulit, ketika diajak untuk jenengan minta tugasnya malah ganti minta jenengan yang mengerjakan
kerjakan itu faktor apa yang menyebabkan mereka menjadi seperti itu? Ya, untuk faktor yang menyebabkan berdasarkan pengamatan dari saya Bu Nur ya. Nah, dulu itu sekolah di situ tuh seperti vakum Bu Nur. Jadi nggak ada kegiatan. Untuk kegiatan ekstra itu kan ada Bu Nur, tapi tidak maksimal, bahkan jarang sekali dilaksanakan. Nah, terus saya kan mempunyai program baru Bu Nur, yaitu terkait dengan pelaksanaan ekstra. Salah satunya yaitu komputer Bu Nur. Bapak Ibu guru di situ itu udah Bu, nggak usah nanti nambahin ribet. Nah, mendengar kata itu kan saya menjadi astagfirullahaladzim, kok gini ya, diajak maju kok sulit sekali gitu. Ya tidak semuanya Bu Nur sebenarnya yang sulit, ada beberapa, ada juga yang enak diajak maju. Berarti ini Bu ya, faktornya kalau saya bisa menyimpulkan mereka sepertinya sudah nyaman karena di sekolah jenengan itu sebelum jenengan datang tidak ada kegiatan atau ada kalaupun ada kegiatannya tidak maksimal. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Ketika jenengan datang untuk membawakan perubahan, menambahkan kegiatan, sepertinya mereka merasa terbebani. Seperti ya terbebani dan kaku gitu loh. Okay. Belum bisa menerima ngoten ya Bu Lutfi. Nah, dari kondisi itu, apa rencana panjenengan yang bisa jenengan gunakan agar ini yang sulit diajak kolaborasi dan yang ketika dimintai pekerjaannya itu mereka lebih bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugasnya, itu yang bisa jenengan lakukan apa? Untuk strategi yang saya lakukan yaitu pertama pendekatan personal terlebih dahulu Bu Nur. Jadi mungkin dengan saya memberikan pendekatan, kemudian lagi juga memberikan arahan Bu Nur ya, dan juga mungkin mengingatkan kembali, oh ini loh program sekolah yang harus kita laksanakan, itu biar sesuai dengan visinya Bu Nur ya. Mengarahkan itu dan juga memberikan contoh secara langsung Bu Nur. Ya semisal dari teman itu tadi diajak kerjasama nggak mau, ya saya langsung memberikan contoh saja, terjun langsung. Jadi ini Bu nggih, dari rencana yang jenengan rencanakan tuh yang pertama jenengan melakukan pendekatan personal, memberikan arahan kepada beliau untuk lebih aktif lagi gitu. Terus kemudian juga memberikan contoh ketika ada kegiatan ini loh yang harus dilakukan, mungkin seperti itu ya Bu Lutfi. Iya benar, kan kadang kalau kita memberikan contoh kan biasanya langsung mengena gitu ya. Tapi ya itu benar yang saya rasakan ketika saya memberikan contoh kok belum hatinya tuh ya belum ada greget gitu loh, kesadarannya belum muncul. Nah kan itulah yang menjadikan permasalahan itu tadi, sehingga saya bagaimana ya ini ya yang saya bingungkan itu. Gitu nggih. Ini Bu Lutfi kan jenengan sudah punya rencana nggih, berdasarkan pengalaman jenengan selama berinteraksi itu, misalkan ini Bu nggih, yang jenengan rencanakan seperti jenengan tadi melakukan pendekatan, memberikan contoh, malah menjadikan mereka ketergantungan ke jenengan. Ini Bu Lutfi bisa loh mengerjakan sendiri, berarti aku nggak perlu mengerjakan kan. Kita harus bisa mengantisipasi kira-kira kalau juga rencana jenengan tadi itu tidak maksimal, apa yang bisa jenengan lakukan lagi, rencana antisipasi apa yang bisa jenengan rencanakan dari sekarang untuk mengantisipasi apabila dari strategi tadi tidak berhasil Bu Nur. Saya akan mengadakan seperti forum bersama Bu Nur ya. Saya menjalin relasi dan hubungan yang baik dengan komite dan wali murid. Nah, mungkin setelah gurunya tadi mendengarkan langsung dari penyampaian wali murid dan komite, hatinya akan tergugah Bu Nur ya. Kan mungkin kalau guru itu mendapatkan mungkin seperti nasihat atau peringatan dari kepala sekolah kok seperti gimana gitu. Nah mungkin dengan bantuan dari rekan guru dan juga dengan komite dan wali murid bisa menggugah hatinya guru agar gurunya lebih aktif kembali. Mengapa Bu Nur? Karena ini tadi gini Bu Nur, ketika saya pernah melaksanakan forum diskusi, permintaan wali murid itu sebenarnya sangat banyak sekali. Salah satunya itu yaitu aktifkan kembali seperti ekstra-ekstra di sekolah yang zaman dulu itu sudah pernah ada, seperti pramuka itu mintanya diaktifkan. Terus kalau ada kegiatan hari besar itu maunya tuh ikut, tapi sama itu vakum ya, vakum. Berarti ngenten nggih Bu Lutfi, jenengan rencana antisipasi jenengan adalah jenengan melibatkan wali murid, komite untuk biar mereka yang memberikan usulan sehingga nanti guru tersebut bisa ternyata permintaan dari
masyarakat murid, ya, dari wali murid, dari masyarakat itu adalah seperti ini. Berarti apa yang bisa aku lakukan, kan jadinya seperti itu. Ngoten nggih Bu Lutfi. Terus kemudian Bu Lutfi, jenengan sudah punya rencana antisipasi yang bisa jenengan libatkan. Tadi kan jenengan tentu nggih sudah ada guru, ya kemudian lagi ada komite, wali murid, dan mungkin ada lagi murid ya Bu Nur ya. Lah ya, murid itu loh, murid saya kok lupa tadi Bu Nur. Iya, narik benang merahnya adalah mereka itu, murid itu bisa dalam tanda kutip menghipnotis guru tersebut. Bapak atau ibu guru tadi, rekan jenengan tadi yang sulit untuk diajak berkolaborasi itu, kalau yang minta anak, okay, kalau jadi ini potensi yang digali dari murid adalah untuk menghipnotis guru tersebut sehingga apa itu guru itu secara mungkin awalnya agak terpaksa, terpaksa untuk memenuhi, tapi lama-lama akan terbiasa. Dari bisa karena terbiasa. Ini seperti itu ya Bu Lutfi. Bisa menggugah seperti faktor internal dari guru tersebut Bu Nur ya. Iya, ngaten Bu Lutfi. Terus ini kan tadi sudah rencananya dapat, yang jenengan libatkan juga sudah dapat jenengan petakan, komitmen atau rencana jenengan ke depannya ini ya untuk bisa melaksanakan untuk apa itu rencana yang jenengan planningkan itu bisa terlaksana, komitmen apa yang bisa jenengan lakukan? Ya, untuk komitmen yang saya ambil nanti yang pertama yaitu tetap komunikasi, menjalin komunikasi yang baik, bekerjasama yang baik dengan Bapak Ibu guru, dan untuk berikutnya yaitu menjalin hubungan yang baik dengan wali murid dan komite dan juga murid. Nah, dan apabila Bu Nur dari komitmen itu tadi misalkan belum sesuai dengan target, langkah yang saya ambil berikutnya yaitu mengajak yang mau saja. Semisal orang itu tadi tetap tidak mau, ya saya tinggal, saya mengajak yang mau saja. Mengapa? Bahkan ini terkait tujuan sekolahan, jadi terkait dengan kemajuan sekolah. Kalau misalkan orang ini tidak mau diajak maju, kenapa Pak? Ya sudahlah, ya ditinggal saja, kita ngajak yang mau saja. Jadi ini Bu ya, untuk komitmen jenengan itu adalah jenengan jalin komunikasi, terus yang mau aja diajak, ngaten nggih Bu Lutfi. Nah, dari ini Bu Lutfi dari awal tadi ketika jenengan bercerita, jenengan tadi kan rasa bingung, ada rasa kecewa, ada akhirnya menimbulkan kurang semangat ya Bu ketika melaksanakan tugas panjenengan. Nah, dari kita ngobrol-ngobrol ini tadi Bu, sudah apa itu masalahnya apa, jenengan sudah membuat rencana, sudah membuat antisipasi, komitmennya apa, terus kemudian siapa saja yang jenengan ajak itu sudah jenengan petakan. Itu apa yang jenengan dapatkan dari obrolan kita hari ini, perasaan jenengan bagaimana? Ya, untuk perasaan tentunya saya sangat lega Bu Nur, saya sudah mendapatkan apa ya, ibaratnya seperti pencerahan Bu Nur. Dari tadi yang semula saya tadi datang ke sini seperti murung, peteng gitu Bu Nur, sekarang menjadi padang ya, dan menjadikan saya lebih semangat lagi, terutama terkait dengan untuk pengembangan kreativitas anak tadi. Gitu, berarti sudah ini Bu ya, yang tadi jenengan rasa peteng sekarang sudah terang Bu ya. Terus ini masih ada lagi tidak yang jadi unek-unek jenengan, apa itu mungkin ada yang perlu disampaikan lagi? Kira-kira dari saya kok sudah Bu Nur. Kalau sewaktu-waktu saya ada permasalahan lagi, saya minta dukungan dan waktunya dari Bu Nur ya, sebagai teman curhat dari saya. Iya Bu Lutfi, siap. Saya ini kalau jenengan misalkan ada apa lagi, jenengan bisa menghubungi saya, jenengan tahu bisa, saya bisa Bu lewat WhatsApp bisa, atau jenengan telepon langsung juga bisa. Saya juga senang ini dari obrolan kita ini, oh ternyata itu kalau kita berinteraksi dengan jenengan sebagai orang baru, kita punya ide itu ternyata tidak mudah untuk diterima, tidak mudah untuk dilaksanakan. Kita perlu berproses juga dengan mereka, membiasakan diri berinteraksi dengan mereka. Ini jadi apa ini tambahan wawasan saya juga Bu Lutfi. Terima kasih juga Bu Lutfi atas ini jenengan apa permasalahan jenengan ini ternyata juga menginspirasi saya. Jadi kita untuk hari ini sama-sama belajar sepertinya Bu Lutfi. Ya, terima kasih Bu Nur ya atas waktunya dan dukungannya. Semoga saya bisa melaksanakan
ini semua dengan lancar Bu Nur ya. Amin. Saya doakan semoga sukses, sekolahnya makin maju, Ya, amin. anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang berpihak terhadap mereka. Ya, terima kasih Bu Nur. Demikian video coaching yang saya praktikkan sebagai pemenuhan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 yang mana Guci berhasil menemukan solusi atas permasalahannya. Terima kasih, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.